Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman melihat video ini adalah terkait dengan kontrak kuliah ya, sebagai pertemuan pertama kontrak kuliah dan eh, kesepakatan kelas gitu ya. Jadi seperti ini teman-teman. Yang untuk yang pertama, terima kasih ya teman-teman akan bersama saya nantinya selama 1 semester ke depan. Jadi perkenalkan, nama saya Angga Mantara. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah satu kelas sama saya, join di kelas saya, maka perkenalkan diri dulu gitu ya. Terus yang kedua terkait dengan kesepakatan masuk teman-teman, dan untuk teman-teman yang di kelas pagi gitu ya, di jam 7 atau jam pertama, mungkin karena ini 2 SKS ya, jadi mungkin saya agak gimana ya, agak tricky untuk menawarkan gitu ya. Eh, untuk kesepakatannya teman-teman mau diantara dua, saya tawarkan nih untuk yang jam pertama saja. Untuk jam ketiga, empat, dan seterusnya ini tidak berlaku gitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan jam masuk. Nah nanti kita sepakati aja di kelas gitu ya, untuk pertemuan pertama ini apakah nantinya kita ada, jadi mulai masuk jam 7 gitu ya, terus kemudian toleransinya 30 menit, atau kita langsung mulai jam setengah 8 tapi tanpa toleransi. Jadi uh, nah kalau di saya gitu ya, untuk kelas ini saya strict sama waktu gitu ya. Ini juga kalau untuk yang kelas jam 4, 3, 4, 5, 6 gitu ya, itu adalah batasnya 15 menit, kecuali jam pertama itu 30 menit. Jadi kalau misalkan teman-teman 15 menit belum selesai atau belum hadir ya, belum hadir di kelas, atau kalau jam pagi berarti 30 menit. Kalau belum hadir selama jam itu atau melewati jam itu, maka saya anggap teman-teman tidak hadir di hari tersebut. Nah, tapi itu juga akan mengikat untuk saya, dalam artian gini, kalau misalkan saya telat 15 menit gitu ya, atau lebih dari 15 menit menurut jam HP ya, kalau lebih dari 1 menit saja gitu ya, semua orang akan saya anggap hadir, meskipun misalkan katakanlah tuh berapa 7.30, 8.40, katakanlah 8.40 ya, saya baru masuk di jam 9 pas gitu ya, atau 8.46 aja, 15 menit setelah ini 8.40 berarti 8.55 ya batasnya, misalnya 8.56 gitu ya. Ya semuanya satu kelas saya anggap langsung masuk gitu ya, meskipun kemudian kalian langsung pulang ya, semua langsung tak anggap masuk. Nah, kalaupun juga ketika saya ada jam kosong karena aktivitas di luar kampus gitu ya, maka saya akan berupaya untuk menyampaikannya H-1 gitu. Saya berupaya untuk tidak menyia-nyiakan waktu teman-teman gitu ya, seperti itu. Nah, untuk presensi gitu ya, maksimal ketidakhadiran adalah 3 kali, termasuk yang tadi tentang telat-telat tadi, yaitu dianggap tidak masuk. Tapi saya memberikan pengecualian beberapa gitu ya. Yang pertama, ketika teman-teman mendapatkan dispensasi gitu ya, terus kemudian first day gitu ya, yang dilepen gitu ya, yang nyeri haid hari pertama, itu juga saya anggap tidak masalah gitu ya. Terus kemudian yang ketiga itu izin dengan surat dokter sakit ya, izin sakit dengan surat dokter. Terus kemudian orang tua kandung atau saudara kandung meninggal gitu. Sehingga kalau kakek nenek kalian ada yang meninggal ya, ya silakan gunakan jatah gitu ya. uh, Ya kecelakaan gitu ya, kecelakaan di hari H atau kecelakaan di kos gitu ya, yaitu selama perjalanan atau di kos, itu juga saya anggap di hari pertama ya, itu saya anggap tidak ngambil jatah gitu ya. Sehingga tapi untuk minggu selanjutnya harus ada surat dokter ya, kalau misalkan masih belum masuk. uh, Silakan sertakan surat dokter, itu saya tetap nggak anggap untuk tidak mengurangi jatah 3 kali tadi. Tapi gini, kalau misalkan totalnya uh, ketidakhadiran alfa ditambah dengan ketidakhadiran yang lain itu sudah lebih dari 7 kali gitu ya, atau lebih dari sama dengan 7 kali gitu ya, maka saya tidak bisa meluluskan, karena saya meragukan nih gitu ya. Bagaimana kami bisa tahu, saya bisa tahu kompetensi teman-teman kalau misalkan teman-teman tidak hadir sebelumnya gitu ya. Meskipun ada beberapa orang yang di tes saja yang penting saya bodo amat dengan absensi, ya maaf, saya nggak seperti itu gitu ya. Nah, saya administratif, yang pertama harus tentang presensi gitu ya. Itu yang pertama. Yang keberapa tadi, yang kedua kalau nggak salah ya, oh ya kedua atau ketiga, saya ketiga tentang presensi, kedua tadi kan tentang jam ya.
Terus ya untuk kontak sama saya akan ada di kontak di WA gitu ya, atau mungkin kalau teman-teman urgent gitu ya, saya akan lebih suka dengan kontak via email ya. Itu saya akan lebih cepat, bukan cepat balas ya, saya bisa tahu mana yang belum saya balas dengan lebih baik, karena kalau WA kan biasanya ketumpuk-tumpuk ya, seperti itu. Saya juga akan balas di dalam jam kerja, kalau di luar jam kerja ya semau-mau saya untuk balesin gitu ya. Terus oh ya, untuk UTS, nanti UTS-nya adalah proposal usaha teman-teman. Jadi silahkan setelah ini bentuk kelompok 4 orang masing-masing gitu ya. Setelah 4 orang masing-masing kelompok itu terbentuk, nah ini saya sudah menyertakan link Padlet di pertemuan pertama ya, pertemuan announcement ya. Saya sudah sertakan link Padlet di sana. Nah itu teman-teman kerjakan, maksudnya setelah menyusun kelompok gitu ya, mulai berdiskusi, nah mulai diisikan di bagian itu, seperti itu. Nanti saya juga minta ke koordinator kelas untuk mengirimkan list namanya dalam format Word gitu ya. Saya bebaskan aja gitu ya. Saya harap di pertemuan pertama ini gitu ya, ini sudah terbentuk nama-namanya, sehingga nama-nama kelompoknya terus kemudian sudah dikirimkan ke saya, terus sudah mulai merancang untuk UTS-nya, yaitu untuk proposal wirausaha. Karena gini, untuk UAS-nya ini akan sangat berkaitan. Untuk UAS-nya adalah teman-teman harus mengeksekusi rencana atau rancangan kegiatan yang sudah direncanakan awal tadi itu ya, diimplementasikan. Nah, nanti saya akan melihat dari 2 hal gitu ya, terkait dengan refleksi. Nanti ini evaluasinya secara individu. Jadi dari hasil pembelajaran selama ini ketika diterapkan pada proses wirausaha seperti apa, dan nanti juga akan ada proses kelompok gitu ya. Jadi proses kelompok ini itu saya akan membuat ini dari keuntungan usaha gitu. Nah UTS nanti buat betul-betul ya untuk proposal usahanya, bikin semenarik mungkin, seefisien mungkin, seprofitable mungkin, karena nantinya kami akan perlombakan satu angkatan dan nanti akan bersaing untuk mendapatkan 13 kurang lebih ya, 13 pendanaan yang berasal dari fakultas. Kalau teman-teman sudah punya usaha sendiri gitu ya, nanti bisa dilaporkan ke saya gitu ya, saya tunggu datanya. Kalau misalkan ada nanti itu juga akan bisa jadi kelebihan tersendiri ya kalau teman-teman sudah punya usaha sebelumnya. Mungkin itu aja untuk UTS dan UAS. Oh ya, nanti kalau UTS lolos dan didanai, ada pendanaan dari fakultas dan itu akan memberikan nilai tambah, nilai kelompok gitu ya. Ada nilai tambah pada kelompok-kelompok tertentu gitu ya, yang dia mendapatkan pendanaan seperti itu. Mungkin itu aja untuk sekian. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.